Ini mungkin menjawab keresahan masyarakat, sebenarnya nggak resah-resah banget sih ya soal harga, karena itu tadi itu sudah bertahap. Yang membuat resah adalah kenaikan harga yang mungkin langsung double begitu ya. BPJS, saya punya data ya, kita coba langsung, saya coba paparkan ke teman-teman pemirsa di rumah dan juga Bang Don, Rara dan juga Kania soal BPJS ini yang memang ada rencana atau wacana kenaikan. Itu ada teriak-teriak gol, benar atau bukan ya? Kita cek lagi, mungkin sambil cek online. Kita nggak bisa sambil ada kabar cek. positif dari timnas ya. Jadi buyar konsentrasi nanti ya. Oke, ini ada wacana usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iurannya 100%, 2 kali lipat. Iuran lama kelas 1 dari Rp80.000 jadi Rp160.000, kelas 2 Rp51.000 sampai Rp110.000, kelas 3 Rp25.500 menjadi Rp42.000. Oh benar, gol ternyata, saya ngintip di intermezzo. Dan ini sudah dibawa di rapat dengan komisi-komisi terkait di DPR, Komisi 9 Bidang Kesehatan dan Komisi 11 Keuangan yang menolak rencana pemerintah untuk menaikkan premi JKN. Khusus, bukan kelas 1, kelas 2, tetapi untuk bukan penerima upah, jadi ada 2 kategori. Ini bukan penerima upah, ini untuk teman-teman yang usaha kecil menengah, yang usaha-usaha mandiri. Kemudian juga bukan pekerja yang mungkin bukan karyawan di perusahaan yang dibayar juga preminya oleh perusahaan. Jadi untuk kelas lainnya, DPR tidak menyinggung sama sekali, artinya setuju untuk kelas 1 dan kelas 2. Sebenarnya apa sih alasannya? Kita akan coba lihat kupas. Sebenarnya memang sejak berdiri BPJS Kesehatan ini selalu defisit. Angkanya terus meningkat dari 2014, 3,3 triliun rupiah, 5,7 di 2015, naik lagi 9,7 2016, 9,75 triliun di 2017, dan di 2018 sampai di ujung 2019 ini diprediksi 11,2 triliun rupiah. Dan ini jika tidak dikendalikan dengan penyesuaian tarif premi per bulannya akan terus meningkat, dan perhitungannya kira-kira demikian. 32,8 triliun rupiah 2019, 2020 39,5, naik terus sampai di 2024 77,9 triliun rupiah. Nah, sebenarnya dari mana saja keuangan BPJS ini bisa terkendali? Kalau misalnya terkendali dengan baik, iuran peserta, hasil investasi yang diputar, kemudian juga ada dari APBN, dari pemerintah. Ini yang bisa diharapkan bisa menutup defisit, bahkan bisa surplus jika tadi dinaikkan 100% atau 2 kali lipat. Kalau bicara soal sistem healthcare, Bang Don, Kania, dan juga Rara, mungkin kita bukan negara satu-satunya yang direpotkan dengan sistem jaminan kesehatan nasional. Di Inggris, sistem NHS yang sudah berjalan 70 tahun pun, di tahun ini defisit 11 triliun, sama dengan Indonesia. Padahal sudah general taxation, mayoritas. Jadi tidak lagi dengan premi, itu hanya hitungan kecil. Amerika bahkan tidak punya jaminan jaringan yang universal, tidak ada, bahkan hanya memainkan peranan-peranan lembaga-lembaga terkait dari pemerintah seperti dari untuk veteran atau anak-anak tertentu. Di Eropa pun kalau kita mau menerima mengikuti negara-negara di Skandinavia yang memang pajaknya besar sekali untuk menopang jaminan kesehatan mereka. Kita serba salah, Bang, mau dinaikkan di sana itu orang membayar pajak mahal, tetapi orang yang membayar pajak dapat mahal dapat return yang juga bagus. Pelayanan publiknya mereka dapat, lalu pelayanan kemudian seperti ada privilege. Cuman di kita tidak tahu. Tapi menurut saya kenaikan double ini memang pasti mengejutkan. Yang paling penting sebetulnya setiap orang bisa menjaga kesehatannya. Tapi bagaimana bisa mengatakan itu kepada begitu 200 juta orang di Republik ini? Mestinya kan dulu ada cerita mereka yang misalnya melakukan tindakan yang merugikan kesehatannya sendiri, mestinya tidak harus dijamin dengan jumlah besar begitu. Misalnya orang yang biasa merokok dan itu menjadi masalah untuk dia, itu juga sebetulnya nggak terlalu pantas untuk mendapatkan. Jadi harus ada kesadaran juga dari masyarakat dibangun. Di negara kesehatan itu sedang ada juga, Bang, karena sekarang kan di era digital. Jadi ada wacana juga untuk menghadirkan wearable devices. Jadi untuk orang supaya tidak sebentar-sebentar ke dokter, untuk bisa mengukur detak jantung, tekanan darah, dan lain sebagainya. Orang-orang yang rentan dari diri sendiri ya. Apakah kita bisa mengaplikasikannya? Seharusnya kita tidak boleh menolak
Tapi kalau misalnya kita kembali Zaman ke sekali dalam lagi. negeri seperti itu, ada yang mengatakan bahwa ini pelayanan kesehatan merupakan pelayanan mendasar yang seharusnya sebisa mungkin bisa dijangkau dengan harga murah dan juga yang terjangkau. Itu kemudian mungkin yang mengkritisi bagaimana kenaikan iuran ini, apakah solusi yang tepat untuk menutup defisit, apakah kemudian ada solusi lain misalnya tata kelola keuangan dari Yang lebih BPJS baik. Kesehatan. Persoalan Yang tata sudah kelola itu jadi Manfaat itu juga bisa dilihat kembali. Manfaat apa yang diterima oleh Manfaat, ya. atau melalui BPJS Ya, Kesehatan. soal tata kelola jadi soal. Lalu kemudian menurut saya sih setuju saja mereka yang kaya dan mereka yang mampu nggak apa-apa dibebani biaya yang lebih tinggi untuk membantu warga yang mungkin tidak cukup beruntung untuk ini. Jadi Yang ditanggung oleh negara. iya betul. Ya, oke, baik. Kita lihat bagaimana nanti mungkin kalau memang naik seharusnya perlahan begitu ya. Jangan Tadi ada gol Malaysia itu apa? 2-1. 2-1. Semangat ya. Untuk Indonesia ya. Untuk Jadi kita Indonesia pantau terus 2-1. sampai nanti begitu ya. Pasti ada update-nya ya. Kita pokoknya akan update terus ya, Rara ya. Iya. Nanti ada apa lagi Rara update-nya selain bola? Setelah tadi kita berbagai macam sudah kita bahas, BPJS Kesehatan sudah kita bahas, ojol online juga sudah kita bahas, tapi nantinya di segmen berikutnya kita akan membahas mengenai romantika nih, romantika antara Jokowi dan juga Papua.